Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Rian dari Copang. Oke teman-teman semuanya, seperti di video sebelumnya, gua kali ini mau membahas langkah awal breeding ikan cana. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk tolong bantu gue, support gue, biar gue makin semangat lagi buat konten-konten di channel ini teman-teman, biar kita juga bisa belajar bersama. Yuk dibantu untuk subscribe-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Gue di sini ada 4 poin teman-teman, ada 4 poin yang ingin gue bahas di langkah awal breeding ikan cana. Kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama itu adalah kualitas dan kondisi si calon indukan. Di sini yang gue maksud kualitas itu bukan berarti ikan itu yang sudah berjuara atau sudah mendapatkan piala banyak di kontes-kontes, bukan itu ya teman-teman. Yang gue maksud ini berkualitas itu yang menurut teman-teman semua itu sudah disortir, sudah dipilih, ikan ini bagus nih, kayaknya untuk prospek kedepannya bagus untuk dijadikan buat indukan. Jadi ikan itu harus berkualitas dan dengan kondisi ikan yang sehat dan juga prima teman-teman. Begitupun untuk usianya sudah cukup ya teman-teman. Sudah cukup itu minimal banget di usia ikan itu 7-8 bulan teman-teman. Tapi lebih idealnya di 1 tahun, boleh juga lebih dari 1 tahun. Dan juga untuk size ikan juga sudah masuk, minimal itu di 18 cm untuk cana medium dwarf. Contohnya seperti Asiatica, Pulchra, Stewarti, Auranti dan lain sebagainya. Itu size minimal 18 cm. Dan lebih idealnya di 22 sampai dengan 25 cm. Untuk cana dwarf seperti Andrau, Bleheri, Blue Bengal dan lain sebagainya, itu minimal size-nya itu di 10 cm teman-teman. Idealnya di 13 sampai dengan 14 cm. Jadi itu poin pertama teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin kedua. Poin kedua itu adalah masa perkenalan teman-teman, masa perkenalan pada si ikan. Jadi setelah teman-teman sudah menerapkan poin yang pertama, kita masuk ke poin kedua, itu masa perkenalan. Kita siapkan, yang harus teman-teman siapkan itu adalah 1 tank polos tanpa adanya media apapun. Ya kalau untuk ada pasirnya sih nggak masalah lah. Cuman saya kalau mau menerapkan itu, kita langsung coba satukan kedua ikan tersebut dalam 1 tank. Dan kita lihat, buat teman-teman, gua sangat menyarankan jangan sampai lepas dari pantauan teman-teman, karena ini sangat beresiko teman-teman. Resiko terkecilnya itu adalah ikan bakal berantem, bakal bertengkar, dan resiko yang besarnya itu adalah salah satu ikan akan ada yang mati, dan resiko yang terbesarnya adalah kedua ikan akan mati kalau teman-teman tidak memperhatikan atau lepas dari pantauan teman-teman semua, gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita lihat pasti kedua ikan tersebut setelah dicemplungkan dalam suatu akuarium, pasti dia akan teritori, dia akan mode tarung teman-teman. Jadi ikan itu akan mode tarung, dan biasanya dia bisa sampai baku hantam, sampai bertengkar. Tapi kita lihat dulu prosesnya. Kalau misalkan dia bertengkarnya masih wajar dan masih ada jeda, ya itu kita pantau aja dulu dah. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu atau misalkan khawatir, ya ada baiknya kita menggunakan media sekat kaca biar ikan tetap terjaga tanpa bertengkar teman-teman. Jadi begitu poin keduanya. Kita masuk langsung ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah setting tank atau akuarium untuk persinggahan kedua calon indukan tersebut.
Jadi ketika ikan sudah mulai terlihat birahi atau sudah terlihat akur lah, itu sudah cukup ya teman-teman. Itu bisa dipastikan aman buat mereka, tapi tetap dalam pantauan kalian. Dan gua akan menjelaskan untuk settingan akuarium ya teman-teman. Yang pertama, hindari dari jangkauan yang membuat ikan tidak nyaman. Contohnya, kalian menaruh akuarium di depan pintu lah, atau di tempat orang yang sering berlalu lalang. Kalau bisa dihindarkan teman-teman, karena itu membuat ikan tidak nyaman. Dan selanjutnya, untuk settingan di dalam akuarium tersebut, contoh seperti di habitat alamnya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, dan gue pribadi pun gue kurang paham lah di alam itu kayak gimana, kita buat sesederhana mungkin, yang penting ikan nyaman teman-teman. Contohnya kita berikan media tanaman air seperti ganggang, ekor tupai, hidrilia, atau tanaman valesneria, itu juga bisa teman-teman. Dan juga media kayu-kayuan atau kendi, atau juga paralon untuk media-media ikan di saat ikan mengumpat atau mengerami telurnya. Itu bisa kita pakai media-media tersebut. Oh, misalkan mau lebih sederhana lagi, pakai tali rapia juga bisa. Tali rapia tuh diserabut-serabutin ya kan, diserabut-serabutin, dibikin banyak tali rapianya, terus dikasih batu biar tenggelam di akuarium, jadi terlihat mengambang di permukaan air gitu loh, jadi megar lah bahasanya gitu ya. Itu contoh untuk settingan akuarium teman-teman. Kita langsung masuk ke poin keempat. Oke, kita masuk ke poin keempat. Poin keempat itu adalah berikan pakan yang baik buat calon indukan ikan cana. Ya, contohnya seperti pakan yang high protein atau protein tinggi, karena itu baik buat calon indukan tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk pakan yang gue rekomendasikan seperti apa aja, itu bakal gue bahas lagi di next video teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kepo, yang masih penasaran, yang masih pengen belajar banget, yuk kita sama-sama belajar. Karena gue nggak mau terlalu lama durasi di video ini, maka dari itu buat teman-teman yang mau melanjutkan tontonan ini, langsung aja kita ke next video teman-teman. Kalau buat teman-teman ada tambahan atau kata-kata gue yang salah ya, silakan komentar, dan juga buat lebih jelasnya nanti gue bakal tulis di deskripsi ya teman-teman. Untuk pembahasan ke video selanjutnya itu adalah pembahasan pakan yang baik untuk indukan ikan cana. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe pun tolong di subscribe teman-teman, biar kalian bantu support gua, biar gua bisa bikin konten-konten yang sekiranya mengedukasi, biar kita bisa belajar bersama gitu teman-teman. Oke, cukup itu aja yang ingin gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Gua Rian dari Copang Aquatic pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.